Assalamualaikum Pak Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Kalau Ibu Guru sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Guru akan melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu, rencana coachingnya hari ini untuk coachingnya ada Pak Darmawan. Baik Pak. Jadi Pak di sini saya sebagai observer. Jadi selama proses coaching ini Pak, baik coach maupun coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah proses coachingnya sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana si coachnya memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, kemudian bagaimana coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak, selama proses coaching jangan lupa menerapkan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, yang kedua proses yang aktif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi Pak, di sini kira-kira nih Pak, pada proses coaching nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Jadi pada proses coaching nanti kompetensi yang saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Pak yang akan Bapak kembangkan. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh atau presence, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih Pak, dari 3 kompetensi ini, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan? Iya, jadi kompetensi yang saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi ada 2 kompetensi secara spesifik yang akan Bapak kembangkan ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, apa indikator ketercapaian selama coaching nanti nih Pak? Iya, jadi indikator pencapaian selama dalam proses coaching ini, coaching mampu mencari solusi dengan masalahnya sendiri, kemudian mengetahui langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari solusi dengan masalahnya sendiri. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika coachingnya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Silahkan melakukan proses coaching dengan baik. Tapi Pak, setelah proses coaching selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jabar. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Pak ya, menurut Pak ada sesuatu yang perlu dibicarakan? Iya, begini Pak Jabar. Saya itu selalu mengalami kendala saat mengajar anak-anak dalam bidang olahraga kayak seperti apa ya, atletik seperti itu Pak. Iya. Jadi salah satu siswa yang dalam hidup pembelajaran Punjas ya tentunya tidak aktif mengikuti pelajaran. Iya. Oke. Kawan masuk tidak mau aktif itu seperti apa ya? Ya, maksud dari yang tidak aktif itu menurut saya Pak ya, itu ketika yang pertama itu ketika dalam proses pemanasan anaknya itu tidak mengikuti apa yang saya lakukan. Dari proses pemanasan kan ada stretching yang memang tidak terlalu berat untuk anak SD Pak. Tapi mereka tidak mau, tapi anak tersebut ini tidak mau melakukannya seperti itu. Artinya malas tahu seperti itu Pak. Iya. Iya. Artinya siswa tidak mau mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Wawan, begitu ya? Iya, siswanya Pak. Oke. Iya. Menurut Pak Wawan, yang aktif dalam seperti apa bisa Bapak jelaskan? Ya, kalau dalam pembelajaran penjaskan anak-anak bisa mengikuti bagaimana proses
pelajaran Pancasila berlangsung, Ya. dari pemanasan, dari intinya sampai pendinginannya seperti itu Pak Tom. Nah, jadi ketika dalam penjas itu anak-anak melakukan pemanasan, ada yang gerakan-gerakan yang memang berhubungan langsung dengan materi yang saya ajarkan. Iya. Nah, itu maksud saya seperti itu. Terus kalau masuk di intinya kan apa ya? Gerakan ini memang harus anak-anak bisa melakukan seperti yang saya contohkan. Seperti itu. Jadi artinya menginginkan Pak Dermawan anak kita bisa mengikuti apa yang dilakukan Pak Dermawan. Iya. Oke. Menurut Pak Wawan, kira-kira kenapa siswa seperti itu? Apa ya Pak? Mungkin anak-anak belum tahu tujuan atau manfaat dari olahraga tersebut Pak. Oh, mungkin begitu ya Pak. Bisa jadi Pak, bisa jadi seperti itu. Oke. Dari pembicaraan tadi Pak Wawan sampaikan Ya. kepada siswa belum paham tujuan olahraga Ya. dan kurang memahami olahraga Ya. tentang betul bagaimana kita mau melaksanakan olahraga. Iya. Gitu Pak ya. Selanjutnya Pak, jadi menurut Pak Wawan apa yang kira-kira bisa mengatasi hal seperti ini? Ya, jadi menurut saya Pak, mungkin di awal itu saya harus memberikan pemahaman Ya, kepada siswa saya bagaimana pentingnya olahraga tersebut, apa manfaatnya untuk kita sendiri. Jadi olahraga tersebut itu ketika kita berolahraga yang dihasilkan manfaatnya kan bukan pada orang lain, iya, tapi pada diri kita sendiri, seperti itu Pak ya. iya, Jadi dan mungkin saya bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak semua atau kepada orang tuanya, kepada masyarakat bagaimana dampak dari olahraga tersebut. Oke. Jadi intinya di sini adalah olahraga itu bagian daripada kesehatan Pak ya. Ya, betul sekali Pak. Betul sekali. Oke, terus menurut Pak Wawan adakah bisa membantu supaya kegiatan Pak Wawan yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik? Sepertinya ada Pak. Iya. Jadi mungkin wali kelas bisa membantu. Ya. Jadi dalam artian wali kelas selain saya yang menyampaikan pemahaman atau penjelasan tentang bagaimana pentingnya olahraga, mungkin bisa wali kelas juga di sela-sela materinya bisa menyampaikan kepada anak-anak juga seperti itu. Jadi selain dari wali kelas, kepala sekolah juga sangat berpengaruh, ya. Jadi bagaimana pentingnya kita menciptakan jiwa yang sehat di dalam lingkup sekolah. Ini kepala sekolah sangat berperan di dalam bidang ini sebenarnya. Terus yang ketiga yang saya mungkin ini peranan orang tua. Iya. Ya, jadi orang tua sangat berperan penting bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan pengetahuan dari luar selain dari sekolah. Jadi peranan orang tua ini sangat penting sebenarnya. Iya, seperti itu. Intinya di sini Pak Dermawan selalu mengingatkan kepada wali kelas bagaimana menyisipkan sedikit ya pelajaran olahraga untuk mengingatkan kepada mereka. Kemudian yang kedua bahwa kepala sekolah itu juga adalah penting untuk bisa berkolaborasi karena mau tidak mau bahwa itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Oke, selanjutnya apa rencana yang bagus yang segera dilaksanakan Pak? Selain daripada rencana tadi, ada rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan? Ya, jadi kalau untuk rencana dari awal kan memang saya sudah rencana untuk seperti yang saya bilang tadi Pak, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah sama kepala sekolah dengan orang tua. Dan mungkin saya dari kolaborasi itu mungkin saya akan mengadakan sosialisasi dan saya akan melibatkan orang tua dan siswa di dalamnya. Jadi kolaborasi yang Iya. Jadi ya
apa yang kita cakapkan pada sore hari ini. Pak Dermawan, apa yang sudah rasakan? Saya merasa ada tenang Pak, lega, dan lebih bersemangat lagi. Pak, Lebih bersemangat bisa berbagi dengan Bapak ya untuk melaksanakan upaya-upaya yang saya dapatkan. oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya dan semoga apa yang dicakapkan pada sore hari ini bisa kita laksanakan di hari-hari berikutnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak proses coachingnya tadi, berjalan lancar? Ya, jadi proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan antara coach dengan coaching sendiri. Oke Pak, jadi setelah melakukan proses coaching bersama coachingnya, ada sedikit pertanyaan dari saya nih Pak. Yang pertama nih Pak, pada saat proses coaching tadi, indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Ketercapaian pada proses coaching tadi, yang pertama tadi selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur kita. Itu. Iya, jadi tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab, dan kami juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan masalah dan solusi yang dihadapi. Oke, jadi Pak Guru sudah berhasil ya menggunakan alur kita dalam percakapan. Tadi saya juga sudah amati Pak, jadi Pak Guru sudah menggunakan alur kita selama proses coaching, di mana Pak Guru sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah mengamati Pak Guru sudah fokus kepada coachingnya, artinya Pak Guru sudah hadir sepenuhnya mendengarkan curhatan dari coachingnya. Kemudian Pak Guru juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya Pak proses coaching kali ini. Semoga sukses ke depannya ya Pak. Nah, setelah proses coaching ini nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, jadi setelah proses coaching ini, kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mengetahui alur cerita yang lebih mendalam lagi untuk mengetahui untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Oke Pak, terima kasih ya Pak untuk percakapan kita kali ini. Saya tutup ya Pak dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.